Oke, ketika mode USB tethering yang sudah terpasang, maka nanti akan seperti ini, muncul pemberitahuan ya, bahwasannya ini merupakan sumber jaringan. Nanti lambangnya kurang lebih seperti ini, sama dengan kita ketika mengkoneksikan kabelan di PC kita ya. Kita klik yes saja. Nah, di sini ya, ini sudah ada. Nah, sekarang kita lakukan konfigurasi awal, Bapak Ibu ya. Kita lakukan konfigurasi awal. Di sini konfigurasi awalnya seperti ini ya. Silakan untuk ini Windows 10, klik kanan langsung di sini. Kemudian kita pilih Open Network and Internet Settings. Lalu pergi ke Ethernet, lalu change adapter option. Nah, bagi teman-teman yang Windows 11 dan yang lainnya silahkan menyesuaikan. Intinya tampilannya nanti akan kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman, ini adalah kabel Ethernet, tulisannya Ethernet 3. Ini bisa berubah-ubah sesuai dengan kabel USB tethering yang tadi kita gunakan ya. Ini sebagai sumber internetnya, dan ini ya, ini WiFi-nya ini adalah jaringan yang kita gunakan untuk ke klien. Sehingga di WiFi ini kita harus setting sesuai dengan IP address yang sudah diberikan pada Juknis ANBK Semi Online maupun OSN kabupaten gitu. Dengan cara kita klik kanan, kemudian kita ke Properties, lalu kemudian kita ke Internet Protocol version 4. Kita klik 2 kali. Nah, setting kurang lebih seperti ini Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti ini. Di sini bisa dilihat bahwasannya IP address-nya 192.168.0.199. Kemudian subnet mask-nya ini biarkan terisi default ya. Kalau Bapak Ibu punya masih kosong ya, itu karena tercentangnya yang ini. Kita pilih yang ini, lalu ketikan yang tadi ya, 192.168.0 kemudian 199. Di sini diklik otomatis akan muncul. Lalu kemudian kita klik OK. Lalu di sini OK. Nah, di sini nanti akan dipergunakan untuk ke kliennya ya, agar kliennya bisa terkoneksi ke dalam sini. Nah, di sini kebetulan Bapak Ibu belum saya lakukan settingan virtual box-nya, mesinnya ya. Jadi kita juga akan setting di sini. Oke. Ini kita keluar dulu. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan saya lanjutkan dengan setting virtual box ya, atau virtual mesinnya. Di sini bisa buka aplikasi Oracle-nya. Nah, di sini silahkan buat baru ya, klik new, kemudian kita kasihkan nama OSN Kabupaten SMIT IJJ atau SMIT ya. Nah, di sini kita pilih yang versinya adalah versi Windows 2012 64 bit. Kemudian kita next. Nah, di sini kita kasih ke perbatasan antara hijau dan merah ya. Kemudian kita next. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih di use an existing. Nah, di sini kita pilih VHD. Nah, kita klik add. Kemudian kita cari file VHD di mana kita simpan ya. Nah, di sini ada VHD fresh. Jangan gunakan VHD fresh ini Bapak Ibu ya. Tapi kita copy paste dulu. Ya, kita copy paste dulu. Di sini juga kita tunggu sebentar. Salam. Oke, di sini akan saya lanjutkan ya. Di sini mohon maaf kalau agak sedikit ribut karena saya buatnya di kantor sekolah ya, Bapak Ibu. Nah, di sini sudah kita selesai copy paste ya. Di sini kita rename dulu agar kita bisa tahu mana VHD yang kita pakai. Di sini saya berikan nama OSNK SMIT 2023 ya, kemudian kita enter. Jadi VHD fresh ini jangan pernah digunakan Bapak Ibu ya. Jadi cukup di download kemudian disimpan aja. Kalau mau dipakai silahkan di copy paste dulu. Nah, di sini saya pakai VHD yang sudah saya copy tadi, kemudian kita OK. Nah, kemudian kita choose, lalu kita create. Nah, di sini sudah terbuat sistem mesin virtualnya Bapak Ibu. Kita sekarang masuk ke menu setting, kita setting, dan kemudian kita pergi ke menu sistem, lalu pilih ke prosesor. Naikkan prosesor ini sampai batas maksimal hijaunya ya, jangan sampai ke merah Bapak Ibu. Kemudian kita ke network, menu network. Pada adapter 1 pastikan Bapak Ibu memilih bridge adapter. Kemudian pada name-nya ini silahkan pilih yang Intel Wi-Fi 6 ini ya. Ini bisa berbeda-beda sesuai dengan laptop server yang Bapak Ibu gunakan. Dari mana kita bisa tahu ini yang harus kita pilih? Berdasarkan yang tadi Bapak Ibu ya. Di sini
di network and sharing centernya. Sini saya akan lihatkan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, bahwa WiFi yang kita koneksikan tadi Intel WiFi 6AX201. Nah, disitulah yang kita setting tadi di sini ya. Kemudian kita klik menu Advance, lalu pada menu pilihan DNI ini kita ubah jadi Allow All ya. Kemudian kabel connect boleh dicentang, kemudian kita pergi ke adapter 2. Adapter 2 silahkan di-enablekan network adapternya, lalu attach to kita pilih yang NAT. Selebihnya kita biarkan saja, karena NAT ini akan otomatis mencari jaringan mana yang bisa kita gunakan untuk jaringan internetnya ya. Jadi nggak usah disetting yang lain, cukup pilih NAT dan kemudian klik OK. Nah, sampai sini mesin virtual kita sudah selesai Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita tinggal membuka Exambro admin yang sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, sini akan saya buka mana ya ini. Nah, oke, saya close dulu. Nah, di sini kita tinggal langsung menjalankan Exambro adminnya ya. Nah, tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Perhatikan di pojok kiri bawah, di sini ada pesan error karena settingan virtual box-nya atau mesin virtualnya belum kita setting. Kita atur terlebih dahulu mesin virtualnya ya. Kita atur di sini set virtual mesin. Virtual mesinnya kita pilih yang tadi ya, OSNK SMIT, kita set. Nah, kemudian ini masih ada error Bapak Ibu di browser Chrome-nya. Silahkan kita set Chrome Excepted, kemudian kita cari aplikasi Google Chrome-nya, kita pilih. Nah, kalau memang masih error seperti ini, padahal kita sudah setting, diabaikan saja Bapak Ibu ya. Bisa langsung start virtual mesin. Nah, selanjutnya kita tunggu sampai tampilannya benar-benar muncul Bapak Ibu. Oke, video ini akan saya jeda dan saya lanjutkan lagi ketika ada perubahan-perubahan yang harus memang saya jelaskan. Oke Bapak Ibu, biasanya sampai dengan waktu ini sudah muncul ya, sudah muncul waktu seperti ini, maka di sininya nanti akan muncul tulisan. Nah, di sini sudah muncul tulisan starter run dan kemudian seterusnya sampai finish dan dia seperti ini dan masuk ke halamannya. Bapak Ibu terkadang terkendala ada tulisan waiting server ready atau seperti apa gitu ya, kalau sejenisnya gitu. Maka kalau muncul seperti itu Bapak Ibu, pastikan lagi IP address yang tadi di network and sharing center sudah diatur ke 192.168.0.199. Karena kalau tidak dia akan seperti itu terus ya. Nah, di sini Bapak Ibu muncul pemberitahuan CBT sinkronisasi update ya. Maka di sini kita tinggal klik pembaruan saja. Oke, kita tunggu Bapak Ibu. Ya. Kecepatan untuk patching ini bergantung kepada jaringan yang Bapak Ibu miliki. Oleh karena itu pastikan jaringan itu dalam kondisi stabil ya. Kalau bisa HP yang digunakan jangan sampai ada yang menelpon ya, karena kalau menelpon biasanya jaringannya akan turun ke 8G gitu ya. Ini saya akan jeda Bapak Ibu sampai ada perubahan. Oke, sudah selesai mengunduh ya Bapak Ibu, sudah selesai mengunduh dan kemudian kita klik patch. Kita tunggu sejenak. Nah, ada notifikasi patching telah berhasil Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita bisa tekan Alt F4 ya untuk menutup daripada CBT Tools ini. Tapi kalau Bapak Ibu Alt F4-nya seperti ini ya, ini kan pengaturan cahaya ya malah ya. Jadi kita coba Ctrl Alt F4. Oke, atau tidak bisa logout saja Bapak Ibu. Tidak apa-apa. Yang jelas ketika patching sudah berhasil ya, Bapak Ibu bisa klik logout saja untuk kembali ke tampilan menu loginnya Bapak Ibu. Di sini ada keterangan menunggu ya. Oke, di sini Bapak Ibu, di sini kalau kita lihat di sini ID servernya tidak ada ya, tidak tertulis. Padahal patchingnya sudah berhasil. Maka kalau terjadi seperti itu, Bapak Ibu silahkan membuka laman UBK OSN.
Di sini saya buka dulu, tapi saya akan buat tampilannya menjadi normal dulu ya. Ini kan tidak ada browser di bawah ya. Saya klik ini dulu. Nah, untuk normal view silahkan ketikkan N kecil 0, R kecil, M 4 dan L. Nanti akan saya tuliskan di deskripsi ya. Nah, di sini Bapak Ibu tampilannya sudah normal, browsernya di bagian bawah sudah terbuka. Saya pakai Add G karena kita tidak akan bisa pakai Chrome ya, karena yang kita pakai adalah Chrome tadi di Exambro adminnya. Nah, di sini Bapak Ibu saya akan mengunjungi UBK OSN. ubk.kemdikbud.go.id/OSNK kita kunjungi. Ya, kemudian silahkan login dengan menggunakan akun yang Bapak Ibu sudah terima. Atau kalau belum, ini adalah kombinasi kode provinsi, kode sekolah ya, dan lain-lain. Nah, di sini kita langsung pergi ke administrasi tes, ke komputer proktor. Nah, ID server itu ID proktor Bapak Ibu ya. Silahkan di copy saja. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam Exambro adminnya tadi. Ya, kita masukkan ke sini. Kemudian passwordnya juga kita masukkan ya. Oke, kita copy. Kemudian kita masukkan ke dalam sini. Nah, kemudian kita submit. Tunggu sejenak Bapak Ibu. Nah, ini ada tulisan waiting ya, kita tunggu. Nah, sudah berhasil login. Nah, langkah selanjutnya yang Bapak Ibu perlu lakukan adalah pergi menuju ke status download ya. Karena ini belum saya lakukan sinkronisasi. Kebetulan hari ini adalah tanggal 4 April 2023 ya, jadwal sinkronisasi, dan ini harus dilakukan sebelum pada akhirnya tanggal 5 dan 6 besok adalah seleksi tingkat kabupaten untuk OSN para murid gitu. Nah, di sini kalau kita lakukan start sinkronisasi dia nggak bisa ya, harus di refresh dulu. Jadi kita refresh dulu, kita tunggu sejenak. Nah, setelah muncul data seperti ini kita close saja. Ini close dulu ya. Nah, kemudian kita mulai bisa start sinkronisasi. Oke, dia akan secara otomatis berjalan Bapak Ibu ya. Nah, jika dalam prosesnya ini nanti ada kendala ya, misalnya berhenti di data 1, data 2, kemudian data 3, terus dia tiba-tiba berhenti nggak bisa melanjutkan lagi, maka bisa Bapak Ibu lakukan reload ya. Bisa lakukan reload CBT sync di sini, bisa lakukan reload, atau tidak Bapak Ibu keluar dulu dari CBT-nya, tunggu kurang lebih 1 menit, kemudian masuk lagi, lalu coba lakukan sinkronisasi lagi Bapak Ibu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini videonya akan saya jeda dulu Bapak Ibu sampai semuanya hampir selesai, dan nanti akan saya lanjutkan lagi penjelasannya. Oke Bapak Ibu, jadi di sini sudah selesai ya, kita lakukan sinkronisasi. Ada tulisannya proses download 9 data sudah selesai. Nah, silahkan tekan refresh status untuk memeriksa data yang sudah terdownload ya. Jadi ini kita close dulu, kita close, kemudian kita refresh data untuk melihat statusnya tadi. Nah, jadi sudah masuk ya Bapak Ibu, 30 data, ada 30, 30, dan seterusnya. Nanti kalau sinkronisasinya tidak lengkap Bapak Ibu, jadi misalnya nggak lengkap tuh seperti ini. 280 data itu ternyata nggak 280, misalnya 100 saja atau berapa gitu, jadi nggak lengkap. Kalau ini kan sama semua ya, antara kanan kiri, jadi sudah aman ya Bapak Ibu, sudah aman. Nah, ini proses sinkronisasi sudah selesai, maka langkah selanjutnya adalah kita tinggal melaksanakan OSN di tingkat kabupaten di esok hari Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan close dulu sistem ininya ya, sistem mesin virtualnya, dan kemudian saya akan beralih ke laptop ataupun komputer yang digunakan oleh klien ataupun siswa Bapak Ibu. Oh ya, karena saya mau menunjukkan, berarti server ini tidak akan saya tutup dulu ya. Oke Bapak Ibu, di sini saya akan lanjutkan ya. Jadi di sini sudah ada 2 laptop ya. Yang ini adalah klien, ini adalah laptopnya siswa, dan kemudian yang sana adalah server ya. Bisa dilihat bayangan-bayangannya itu adalah server. Ini tadi ini adalah modemnya ya di belakang sini. Nah, di sini Bapak Ibu, untuk kliennya yang perlu disetting itu adalah di bagian sini. Untuk wifi-nya pastikan bahwa mereka ke dalam satu jaringan yang sama. Di sini saya akan koneksikan di OSN NBK dulu. Saya koneksikan ya. Masukkan passwordnya yang sesuai dengan routernya ya.
Oke, bisa dilihat Bapak Ibu bahwa mereka akan terkoneksi ke satu server yang sama. Jadi kalau kliennya menggunakan jaringan yang lain tidak akan bisa ya. Dia harus menggunakan satu jaringan yang sama. Kalau di server dia pakainya yang tadi router dari bantuan Kemdikbud, yaitu saya kasih namanya OSN ANBK, maka yang di sini juga mereka wajib untuk mengkoneksikan ke jaringan OSN ANBK. Nah, ini sudah terkoneksi Bapak Ibu. Bisa dilihat ya, di sini tulisannya adalah no internet karena memang tidak ada kabelannya. Ya, untuk membuktikan lagi bisa dilihat di sini ya, tidak ada kabelan yang tercolok. Nah, di sini bisa kemudian kita setting dengan cara klik kanan, kemudian open network ya. Oke, kemudian kita ke Ethernet ya, sama. Lalu kita pilih change adapter option. Oke, di sini. Nah, pada menu WiFi ini ya. Oke, sebentar. Nah, pada menu WiFi ini kita bisa klik kanan, kemudian kita klik properties. Untuk kita mengatur IP daripada kliennya, ya, internet protokolnya kita klik 2 kali. Nah, di sini kita atur Bapak Ibu. Nah, 192.168.0. Nah, kalau pada server itu IP ujungnya adalah 199, ya, maka yang di klien sini kita atur menjadi angka yang berurutan ya. Misalnya di klien 1 ini 1, kemudian di klien 2 nanti 2, klien 3 3 dan seterusnya. Intinya jangan sampai ada yang sama supaya tidak bertabrakan datanya ya. Di sini kita klik sudah berhasil biasa, kemudian kita klik OK. Nah, seperti itu settingan awal sudah selesai. Oke, sampai sini konfigurasi sudah selesai ya Bapak Ibu. Di sini kita bisa klik OK. Nah, ini adalah laptop kliennya para siswa ya. Nah, di sini kita cari dulu di mana siswa menaruh file Exambro-nya ya. Exambro kliennya ditaruh di, sebentar kita coba lihat dulu. Coba di data D ya. Data E. Oke, nah di data E ya ternyata ya. Oke, kita buka prerequisites. Ya, di sini kita buka, kemudian Exambro client ya. Pastikan yang dibuka adalah Exambro client. Nah, di sini sesuaikan nanti dengan mode 64 bit atau 32 bit ya. Karena sepertinya ini adalah laptop 64 bit ya. Jadi saya akan buka yang 64 bit. Nah, kita buka. Bentar. Nah, di sini langsung dijalankan saja exambrowser.exe. Nah, kita tunggu sejenak Bapak Ibu sampai benar-benar dia keluar tampilannya. Nah, kita yes. Oke, tunggu sebentar. Sedang loading. Ini bisa di minimize saja Bapak Ibu. Tunggu. Nah, ini ya sudah tercentang semua. Kemudian kita tinggal klik run. Nah, dalam kasus ini Bapak Ibu, ketika antara klien dan server tidak terkoneksi dengan baik, maka ketika klik run dia akan ada tulisan IP tidak terkoneksi ya, atau tidak terdeteksi atau yang tulisan lainnya. Jika Bapak Ibu mengalami kendala seperti itu, silahkan tinggalkan jejak di komentar. Yang jelas ketika IP antara klien dan server sudah terkoneksi, maka tampilannya kurang lebih akan seperti ini ya. Dia akan loading masuk ke dalam sistem servernya ya. Sini saya akan jeda dulu sejenak agar menghemat waktu. Nah, bisa terlihat di sini ya Bapak Ibu bahwa antara laptop klien ini sudah terkoneksi dengan laptop yang ada di server ya. Di sini para murid tinggal memasukkan username dan password yang ada pada laman UBK OSN. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, semoga video ini dapat membantu Bapak Ibu semua, dan jika Bapak Ibu mengalami kendala, silahkan tinggalkan jejak di komentar atau dapat menghubungi kami melalui nomor WhatsApp yang akan kami berikan di deskripsi Bapak Ibu ya. Semoga berhasil dan sukses. Kita saling membantu dan saling mengingatkan saja, karena ilmu ini tentunya kalau tidak dipakai terus akan lupa Bapak Ibu. Demikian kami akhiri video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika memang video ini bermanfaat.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.